Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Eka Ferdianti dengan NIM D1011171008. Saya mahasiswi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Hubungan Batas Cair dan Indeks Plastisitas terhadap Nilai Kohesi Tanah pada Uji Direksir Tanah Lempung pada Kabupaten Mempawah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada almarhum Bapak Insinyur Ahmad Faisal DUA selaku dosen pembimbing utama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MTIPU selaku dosen pembimbing kedua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi MT selaku dosen penguji utama, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Bahtiar STMT selaku dosen penguji kedua. Pembahasan yang akan dibahas pada sidang sarjana saya kali ini yaitu ada 5, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Pendahuluan, latar belakang. Dimulainya pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing memberikan dampak signifikan bagi pembangunan konstruksi di wilayah Kabupaten Mempawah, baik ini bangunan gedung, jalan, maupun bangunan konstruksi lainnya. Sebenarnya jenis tanah yang sebagian besar berupa lempung lunak menimbulkan beberapa permasalahan geoteknik bangunan. Tanah lempung merupakan tanah kohesif dan plastis serta dipengaruhi oleh keberadaan air. Tanah lempung ini memiliki sifat kompresibilitas yang besar, kuat geser yang rendah, serta dapat mengakibatkan kondisi swelling shrinking pada dasar tanah. Hal tersebut dapat memicu kegagalan fondasi bangunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah lempung yang memiliki gaya tarik antar partikel atau nilai kohesi yang besar, serta memiliki kecenderungan nilai batas cair dan juga indeks plastisitas yang besar. Dengan mengetahui data-data tersebut, dapat dilakukannya upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan geoteknik bangunan yang disebabkan oleh tanah lempung, serta untuk memprediksi nilai-nilai parameter yang diteliti sebagai acuan untuk mendirikan suatu konstruksi di Kabupaten Mempawah. Rumusan masalah, ada penumusan masalah yang ada di tugas akhir saya itu yang pertama, bagaimana klasifikasi tanah yang berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Yang kedua, bagaimana hubungan dan pengaruh tanah lempung terhadap nilai batas cair, indeks plastisitas, dan kohesi tanah di Kabupaten Mempawah. Yang ketiga, bagaimana hubungan batas cair dan indeks plastisitas terhadap nilai kohesi pada uji geser langsung dari masing-masing sampel tanah. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana perbandingan hubungan batas cair dan indeks plastisitas terhadap nilai kohesi pada uji geser langsung dari masing-masing sampel tanah. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui sifat fisik dan klasifikasi tanah yang berasal dari Kabupaten Mempawah, lalu mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh tanah antara tanah lempung terhadap nilai batas cair, indeks plastisitas, dan juga kohesi tanah di Kabupaten Mempawah. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan batas cair dan juga indeks plastisitas terhadap nilai kohesi pada uji geser langsung masing-masing sampel tanah. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbandingan hubungan batas cair dan indeks plastisitas terhadap nilai kohesi pada uji geser langsung masing-masing sampel tanah. Manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama menambah ilmu pengetahuan di dunia teknik sipil, khususnya di bidang geoteknik. Lalu untuk mendapatkan hubungan antara batas cair dan indeks plastisitas terhadap nilai kohesi pada uji geser langsung tanah lempung di Kabupaten Mempawah. Selain itu yaitu untuk mengenal jenis tanah lempung di Kabupaten Mempawah lebih komprehensif atau lebih luas. Lalu untuk dapat memperkirakan nilai kohesi, indeks plastisitas, dan juga nilai batas cair tanah lempung di Kabupaten Mempawah apabila hanya diketahui salah satu datanya dengan menggunakan rumus analisa korelasi dan regresi. Lalu yang terakhir ini sebagai acuan mendirikan suatu konstruksi teknik sipil di daerah Kabupaten Mempawah. Pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada tugas akhir saya itu yang pertama, tanah lempung berasal dari 4 tempat berbeda di Kabupaten Mempawah. Yang kedua, pengujian terdiri dari uji fisik dan juga mekanis. Lalu pengujian laboratorium berdasarkan ASTM atau American Standard Testing and Material. Lalu uji mekanis menggunakan alat uji geser langsung. Jumlah sampel yang digunakan yaitu ada 22 sampel primer dan juga 15 sampel sekunder. Sampel tanah ini terdiri dari contoh tanah asli dan juga contoh tanah tidak asli atau tanah remolded pada kedalaman 2-3 meter. Sistem klasifikasi yang digunakan yaitu sistem klasi ASTO, USCS, dan juga USDA. Parameter yang akan diteliti dan lebih fokus yaitu pada batas cair, indeks plastisitas, dan juga nilai kohesi. Sistematika penulisan yang digunakan pada tugas akhir saya yaitu pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Tinjauan pustaka. Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun batuan. Sistem klasifikasi yang akan digunakan yaitu ada 3, yaitu sistem klasi ASTO, USDA, dan juga USCS. Batas cair merupakan kadar air yang terkandung di dalam tanah pada perbatasan antara fase cair dan juga fase plastis.
Indeks spasitas merupakan selisih batas cair dan batas plastis. Indeks spasitas juga merupakan interval kadar air di mana tanah bersifat plastis. Uji geser langsung yaitu uji geser langsung merupakan salah satu cara untuk menentukan kekuatan geser suatu tanah yang berupa nilai kohesi dan juga sudut geser. Nilai kohesi tanah, kohesi merupakan lekatan antara butiran-butiran tanah. Sensitivitas tanah lempung. Nilai sensitivitas adalah ukuran bagaimana perilaku tanah apabila ada gangguan yang diberikan dari luar. Analisa regresi dan korelasi. Analisa regresi dan korelasi ini menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Harga variabel yang tidak diketahui akan diprediksi oleh suatu operasi tertentu berdasarkan pada pengamatan sebelumnya. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini yang pertama ada di SMPN 2 Segedong, Jalan Raya Sungai Burung, kilometer 32, Desa Sungai Burung, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Yang kedua ada di Gang Nusantara 2, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk lokasi ketiga ini berada di Jalan Merpati, Desa Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dan untuk lokasi terakhir itu berada di Jalan Raya Serdang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Adapun tahapan penelitian yaitu yang pertama pengambilan sampel tanah, yang kedua pengujian sifat fisik tanah, dan yang terakhir ini pengujian sifat mekanis tanah. Untuk data sekunder ini, data sekunder yang akan digunakan yaitu sebanyak 15 data sekunder. Ini berada di Kabupaten Mempawah dan pada kedalaman yang bervariasi. Data ini berasal dari Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura. Untuk pengambilan sampel tanah, yaitu tanah yang digunakan ini adalah sampel tanah asli dan juga sampel tanah tidak asli atau tanah remolded. Untuk pengambilan sampel tanah asli ini menggunakan metode handbore. Jumlah sampel primer, lokasi yang akan digunakan yaitu ada 4 lokasi. Untuk lokasi pertama di SMP 2 Segedung ini akan diambil 4 titik dengan jumlah sampel yaitu 7 sampel. Untuk lokasi kedua di Gang Nusantara 2 ini akan diambil 4 titik dan diambil 8 sampel. Untuk di Jalan Raya Merpati ini akan diambil 1 titik dan juga jumlah sampel yaitu 2. Dan untuk lokasi terakhir di Jalan Raya Serdang akan diambil 3 titik dengan jumlah sampel yaitu 5. Jadi total titik yang akan diambil yaitu ada 12 titik dengan jumlah sampel yang akan digunakan yaitu ada 22 sampel. Pengujian sifat fisik tanah yaitu yang pertama ada uji kadar air, uji berat volume tanah, uji berat jenis tanah, uji batas cair, uji batas plastis, uji batas susut, uji analisa hidrometer, dan juga analisa saringan. Pengujian sifat mekanis tanah ini akan digunakan uji geser langsung atau direct shear test berdasarkan ASTM D3080. Analisis data yang pertama yaitu ada analisis data laboratorium itu untuk tanah, sifat fisik tanah dan juga sifat mekanis tanah. Selain itu juga ada analisis regresi ini menyangkut uji asumsi parametrik yaitu homogenitas dan linearitas, lalu menghitung persamaan regresi, menghitung koefisien korelasi, koefisien determinasi, kesalahan standar estimasi, dan juga pengujian hipotesis dengan cara uji T. Bagian alur penelitian yaitu yang pertama dimulai dengan pengambilan sampel tanah, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan sifat fisik tanah berbarengan dengan pengujian sifat mekanis tanah, lalu dilakukan pengolahan data dan untuk didapat hasil penelitian dan pembahasan. Lalu nanti didapat kesimpulan dan juga saran. Hasil dan pembahasan. Hasil. Untuk hasil pengujian sifat fisik tanah ini akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu di daerah Segedong, Mempawah 1, dan juga Mempawah 2. Ya, data ini yang diuji yaitu ada di 12 titik di kedalaman 2-3 meter. Untuk nilai kadar air ini berkisar antara 53 sampai 116%, berat jenis berkisar antara 1,48 sampai 2,83, berat volume berkisar 1,44 sampai 1,7 ton per meter kubik. Untuk nilai batas cair ini berkisar antara 41,83 sampai 69,91%. Untuk nilai batas plastis yaitu 21,54 sampai 38,35%. Nilai IP ini berkisar antara 13,68 sampai 36,1%. Dengan persentase lempung untuk di 12 titik ini berkisar antara 24 sampai 50%. Untuk sifat fisik tanah data sekunder ini yang ini berada di 4 lokasi di Kabupaten Mempawah. Lalu didapat 15 titik di kedalaman 3 sampai 24 meter. Untuk sifat fisik tanah data sekunder ini, nilai kadar airnya berkisar antara 58,01 sampai 95,69%, untuk nilai berat jenis 2,38 sampai 2,69, berat volume 1,5 sampai 1,58 ton per meter kubik, untuk batas cair 46,58 sampai 63,31%, nilai batas plastis 25,86 sampai 30,11%, dan juga nilai IP 17,72 sampai 35,89%. Dan untuk nilai kadar lempung ini di data sekunder ini ada berkisar antara 29 sampai 55,2%.
Sistem klasifikasi ASTO. Menurut syarat ini batas cairnya lebih besar dari 41% dengan IP lebih besar dari 11% dan nilai GI lebih besar 13, lalu nilai lewat saringan nomor 200 ini berkisar 36%, maka didapat kesimpulan bahwa tanah yang dilakukan pengujian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis tanah A75 dan juga A76, yaitu dengan keterangan jenis tanah berlempung. Untuk sistem klasifikasi USCS ini dari 12 titik sampel ini klasifikasi sampel tanah termasuk ke dalam tanah MHOH, CHOH, CL dan juga ML. Maka semua sampel tanah ini memiliki fraksi lempung. Sistem klasifikasi USDA, berdasarkan sistem klasifikasi USDA ini, sampel tanah di 12 titik ini memiliki kadar lempung berkisar antara 20% sampai 50%. Maka dapat dikatakan bahwa semua sampel tanah yang diuji ini memiliki fraksi lempung. Hasil sifat mekanis tanah. Pengujian sifat mekanis ini digunakan dengan pengujian uji geser langsung atau direct shear test. Berada di 12 titik Kabupaten Mempawah. Dari 12 titik ini akan didapat 22 sampel tanah dengan nilai kohesi berkisar antara 0,018 sampai 0,209 kg per cm persegi. Untuk nilai sudut geser ini didapat 2,491 sampai 28,405 derajat dengan nilai kuat geser berkisar antara 0,079 sampai 0,485 kg per cm kuadrat. Ini adalah hasil sifat mekanis tanah remolded. Jadi setelah tanah asli diuji, maka tanah tersebut nanti akan dibentuk ulang untuk dilakukan proses remolded atau pembentukan ulang. Nah, sama dengan sampel tanah asli, ini terdapat 22 sampel tanah remolded dengan nilai kohesi berkisar antara 0,003 sampai 0,111 kg per cm persegi dengan nilai sudut geser ini 1,592 sampai 16,225 derajat dan juga didapat nilai kuat geser ini berkisar antara 0,05 sampai 0,194 kg per cm persegi. Sensitivitas tanah lempung ini merupakan didapat melalui pembagian dari nilai tegangan deviator tanah asli dan juga tanah remolded. Sesuai dengan syarat kurang dari 2, maka tanah tersebut tidak sensitif. Untuk nilai sensitivitas tanah lempung ini berkisar antara 2 sampai 3, maka tanah tersebut cenderung agak sensitif. Maka berdasarkan syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah lempung di Kabupaten Mempawah, tanah lempung yang diuji ini dan yang diteliti ini memiliki nilai sensitivitas yang tidak sensitif sampai dengan agak sensitif. Hasil dari sifat mekanis data sekunder. Untuk sifat mekanis data sekunder ini digunakan 15 data sekunder dengan nilai kohesi ini berkisar antara 0,039 sampai 0,116 kg per cm persegi dengan nilai sudut geser ini berkisar antara 4,972 sampai 12,024 derajat dan nilai kuat geser ini berkisar antara 0,041 sampai 0,123 kg per cm kuadrat. Pembahasan pengaruh persenan lempung terhadap nilai batas cair. Ini pengaruh persenan lempung terhadap nilai batas cair tanah asli. Ini bisa dilihat untuk titik yang berwarna hijau ini merupakan data tanah asli. Didapat kesimpulan dengan menggunakan analisa regresi dan korelasi ini didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,1301X ditambah 29,196. Namun dari keterangan ini yaitu syaratnya tidak terpenuhi karena pada uji hipotesis T hitung ini lebih kecil dari T tabel yaitu membuktikan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Namun didapat nilai koefisien determinasi dan juga koefisien korelasi. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara hubungan persenan lempung dan juga nilai batas cair dari tanah asli. Pengaruh persenan lempung terhadap nilai batas cair data sekunder. Untuk data sekunder ini adalah titik-titik berwarna biru. Ini didapat melalui analisa regresi dan korelasi didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,9239X dikurang 6 minus 6,5632. Dari pengujian hipotesis, uji linearitas, dan uji homogenitas, maka persamaan regresi ini memenuhi syarat yang terpenuhi dengan akurasi relatif baik dan juga hubungan yang cukup kuat dan juga memiliki pengaruh yang signifikan. Data-data tersebut ini juga membentuk data linear dan juga tidak homogen atau tidak sejenis. Untuk persenan lempung, pengaruh persenan lempung terhadap batas cair dari tanah gabungan. Jadi dari dua data sekunder dan tanah asli ini digabungkan membentuk
grafik seperti ini. Lalu didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,4382X ditambah 16,973. Dari pengujian uji hipotesis dan uji linearitas serta uji homogenitas ini, persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi hubungan yang tidak baik, namun memiliki kekuatan hubungan yang rendah. Ini untuk pengaruh persamaan lempung yang lebih besar dari 35% terhadap nilai batas cair tanah gabungan. Dapat dilihat pada grafik berikut ini. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,2585X ditambah 31,162. Dari pengujian uji hipotesis, uji linearitas, dan juga uji homogenitas ini, persamaan regresi ini memenuhi syarat dengan akurasi yang tidak baik dan hubungannya juga yang rendah. Namun ini persamaan lempung yang lebih besar dari 35% ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair, dan juga data tersebut membentuk data linier dan juga data yang tidak homogen atau tidak sejenis. Pengaruh persamaan lempung terhadap nilai indeks spasisitas. Pengaruh persamaan lempung terhadap indeks spasisitas untuk tanah asli. Tanah asli itu ya untuk titik-titik berwarna hijau. Ini didapat kesimpulan dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,2458X ditambah 29,578. Dari uji hipotesis, uji linearitas, dan juga uji homogenitas ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi tidak baik dan hubungannya juga sangat rendah. Namun persamaan lempung ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IP dan juga data tersebut membentuk data linier dan juga data tidak homogen. Persamaan lempung dan indeks spasisitas untuk tanah sekunder yaitu titik-titik yang berwarna biru ini didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,8934X dan ditambah 20,058. Dari uji hipotesis linear dan homogenitas ini, persamaan regresi ini memenuhi syarat dengan akurasi relatif hubungan akurasi yang relatif baik dan juga hubungannya yang cukup kuat. Uji hipotesis ini persamaan lempung ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IP. Dari data tersebut juga membentuk data linear dan juga data tidak homogen. Pengaruh persamaan lempung terhadap nilai IP tanah gabungan. Jadi data sekunder dan tanah asli ini digabungkan menjadi titik-titik seperti ini, bisa dilihat pada grafik. Ini didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,5553X ditambah 25,825 dengan berdasarkan uji hipotesis linearitas dan homogenitas ini, persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang tidak baik dan juga hubungannya yang rendah. Namun persamaan lempung ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IP, data tersebut membentuk data linier dan juga data yang tidak homogen. Pengaruh persamaan lempung yang lebih besar dari 35% terhadap nilai IP tanah gabungan. Jadi didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,23X ditambah 39,159. Berdasarkan pengujian ini, persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang tidak baik dengan hubungan yang rendah. Namun persamaan lempung lebih besar 35% ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks spasisitas dan juga data tersebut membentuk data linier dan juga data tidak homogen. Yang ketiga yaitu pengaruh persamaan lempung terhadap nilai kohesi tanah asli. Dapat dilihat bahwa data tanah asli ini yang berwarna hijau. Jadi dari grafik tersebut didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 22,245X ditambah 34,15. Berdasarkan pengujian, ini persamaan regresi memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi hubungan yang tidak baik dan juga hubungan yang sangat rendah. Namun persamaan lempung ini masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi dari tanah asli. Data tersebut juga membentuk data linier dan juga namun data-data tersebut kohesi dan juga persamaan lempung ini memiliki data yang homogen atau data yang sejenis. Pengaruh persamaan lempung terhadap nilai kohesi tanah data sekunder. Ini dapat dilihat bahwa titik yang berbiru ini adalah data sekunder. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan minus 203,98X ditambah 60,713 dengan memiliki persamaan regresi yang memiliki syarat terpenuhi dengan akurasi hubungan yang tidak baik dan juga hubungannya yang cukup kuat. Persamaan lempung ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi tanah data sekunder. Data-data tersebut juga membentuk data yang linier dan juga homogen. Pengaruh persamaan lempung terhadap nilai kohesi dari tanah gabungan. Dari
Kedua data sekunder dan juga tanah asli tersebut digabungkan menjadi titik-titik seperti ini. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan minus 28,716X ditambah 42,21. Dari pengujian, bersama regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi hubungan yang tidak baik dan juga hubungan yang sangat rendah. Namun persenan lempung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi tanah. Data tersebut juga membentuk data yang tidak linear dan juga homogen. Persenan lempung lebih besar 35% terhadap nilai kohesi tanah gabungan. Jadi data tersebut digabungkan ini membentuk persamaan regresi yaitu Y sama dengan minus 38,36X ditambah 47,954. Namun dari pengujian ini persamaan regresi memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi hubungan yang tidak baik dan juga hubungan yang rendah. Namun persenan lempung lebih besar 35% ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi tanah gabungan. Data tersebut juga membentuk data linear dan juga data yang homogen. 4. Pengaruh persenan lempung terhadap nilai kohesi dari tanah remolded. Jadi dapat dilihat ini dari grafik ini tanah remolded merupakan tanah asli yang dibentuk kembali lalu diuji kembali. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan 99,416X ditambah 30,946. Lalu dari pengujian ini bersama regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi relatif baik dan hubungan yang sangat rendah. Namun persenan lempung masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi dari tanah remolded. Persenan lempung lebih besar 35% terhadap nilai kohesi tanah lempung. Dapat dilihat ini merupakan data tanah asli yang memiliki kadar lempung itu lebih besar dari 35%. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan 91,066X ditambah 37,168. Dengan pengujian, maka bersama regresi ini memenuhi syarat dengan akurasi yang tidak baik, namun hubungannya cukup kuat. Dan persenan lempung lebih besar dari 35% ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi dari tanah remolded. Dari data tersebut juga membentuk data yang tidak linear dan juga data yang homogen. Pengaruh batas cair terhadap nilai kohesi. Pengaruh nilai kohesi terhadap batas cair dari tanah asli. Dapat dilihat bahwa tanah asli ini adalah titik-titik yang berwarna hijau. Dari grafik ini didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0042X ditambah 0,3177. Melalui pengujian, didapat bahwa bersama regresi ini memenuhi syarat dengan akurasi yang relatif baik dan hubungan yang kuat. Namun, kohesi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair dari tanah asli. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen. Untuk perbandingan dari kohesi dan juga batas cair dari data sekunder ini, yaitu titik yang berwarna biru, ini didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0017X ditambah 0,1703. Dari pengujian didapat bahwa persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang tidak baik dan juga pengaruh hubungan yang rendah. Namun kohesi masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari batas cair, data sekunder. Data tersebut juga membentuk data linear dan juga data yang homogen. Ini perbandingan kohesi dan batas cair untuk tanah gabungan. Jadi tanah asli dan juga data tanah asli dan juga data tanah sekunder ini digabungkan membentuk titik seperti ini. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0037X ditambah dengan 0,2862. Dari pengujian didapat bahwa bersama regresi memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi hubungan relatif baik dan juga hubungan yang kuat. Namun kohesi ini masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen. Untuk nilai perbandingan dari kohesi dan juga batas cair, tanah gabungan yang memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%. Jadi dari tanah gabungan tersebut nanti dipilah menjadi dipilah dengan data-data yang memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0032X ditambah 0,2583. Melalui pengujian didapat bahwa bersama regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi relatif baik dan juga hubungan yang kuat. Dan juga kohesi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair. Data tersebut juga membentuk data linear dan juga data yang homogen. Pengaruh batas cair terhadap nilai kohesi tanah remolded. Dapat dilihat pada grafik ini. Didapat bersama regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0014X ditambah 0,1272. Dari pengujian didapat bersama regresi ini dapat dikatakan dengan syarat yang terpenuhi. Namun akurasi yang tidak baik dan juga hubungan yang rendah. Namun nilai kohesi ini masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair dari tanah remolded. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen.
Perbandingan antara nilai kohesi tanah remolded dengan batas cair dari tanah asli yang memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%. Jadi didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0025X ditambah 0,1983. Dari pengujian didapat bahwa persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang baik dan juga hubungan yang kuat. Nilai kohesi tanah remolded ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair dari tanah asli yang memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%. 7. Pengaruh indeks spasitas terhadap nilai kohesi. Dapat dilihat bahwa di sini adalah merupakan perbandingan dari kohesi dan juga indeks spasitas dari tanah asli yang berwarna hijau ini. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0042 X ditambah 0,2048. Dari pengujian didapat bahwa persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang relatif baik dan juga hubungan yang kuat. Lalu kohesi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks spasitas dari tanah asli. Data tersebut juga membentuk data linear dan juga data yang homogen. Untuk perbandingan nilai kohesi dan IP dari data sekunder ini, untuk titik-titik yang berwarna biru ini didapat persamaan regresi yaitu negatif Y sama dengan negatif 0,0013X ditambah 0,1121. Dari pengujian didapat syarat yang terpenuhi dengan akurasi, hubungan yang tidak baik dan juga hubungan yang rendah. Namun, kohesi ini masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IP dari data sekunder. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen. Perbandingan dari kohesi dan juga indeks spasitas dari tanah gabungan. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,0034X ditambah 0,177 dengan syarat yang terpenuhi. Jadi, dari perbandingan kohesi dan IP tanah gabungan ini memiliki akurasi hubungan yang relatif baik dan juga hubungan yang cukup kuat. Serta kohesi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai dari IP tanah gabungan. Data tersebut juga membentuk data linear dan juga data yang homogen. Perbandingan nilai kohesi dan juga indeks spasitas terhadap tanah gabungan yang memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0029X ditambah 0,1614. Dari pengujian didapat bahwa persamaan regresi ini memiliki syarat yang terpenuhi dengan akurasi yang relatif baik dan juga hubungan yang cukup kuat. Dan kohesi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks spasitas dari tanah gabungan. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen. 8. Pengaruh indeks spasitas terhadap nilai kohesi dari tanah remolded. Ini perbandingan nilai kohesi tanah remolded juga berbanding dengan nilai indeks spasitas. Didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,002X ditambah 0,1064. Dari pengujian didapat bahwa persamaan regresi memenuhi syarat dengan akurasi relatif baik dan juga hubungan yang cukup kuat. Dan juga kohesi dari tanah remolded ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai IP dari tanah. Data tersebut juga membentuk data yang linear dan juga data yang homogen. Untuk nilai kohesi tanah remolded berbanding dengan IP dari tanah aslinya memiliki kadar lempung lebih besar dari 35%, didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan negatif 0,0026X ditambah 0,1331. Dari pengujian didapat syarat yang terpenuhi dengan akurasi relatif baik dan juga hubungan yang kuat, serta memiliki pengaruh yang signifikan antara dua variabel dan juga data tersebut membentuk data linear dan juga homogen. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan sistem klasifikasi ASTO, USCS, dan juga USDA, semua sampel tanah yang tanah asli yang berada di kedalaman 2-3 meter ini yang digunakan pada skripsi saya ini mengandung fraksi lempung berkisar antara 20% sampai 50%. Dan juga semua data sekunder yang digunakan yang berasal dari laboratorium mekanika tanah ini mengandung fraksi lempung berkisar antara 29% sampai dengan 55,2%. Adapun pengaruh persamaan lempung terhadap nilai batas cair, indeks spasitas, dan juga nilai kohesi. Untuk persamaan lempung terhadap nilai batas cair dan juga indeks spasitas, didapat persamaan regresi yaitu persamaan lempung sama dengan 0,4382 batas cair ditambah 16,973 dengan R kuadrat, ini sama dengan 0,0863. Serta untuk persamaan lempung sama dengan 0,5553 IP ditambah 25,825 dengan R kuadrat yaitu 0,1181. Jadi dari persamaan regresi tersebut didapat bahwa persamaan lempung ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair dan juga indeks spasitas. Nah, kedua hubungan variabel ini membentuk garis linier namun tidak sejenis atau tidak homogen, serta memiliki akurasi model regresi yang tidak baik dengan kekuatan hubungan yang rendah.
Untuk perbandingan dari persamaan lempung terhadap nilai kohesi ini didapat persamaan regresi yaitu persamaan lempung sama dengan negatif 28,716 dikali kohesi ditambah 42,21 dengan R kuadrat yaitu 0,0113. Nah, dari persamaan regresi tersebut didapat bahwa persamaan lempung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dari nilai kohesi. Kedua variabel ini tidak membentuk garis linier dan juga data tersebut membentuk sejenis atau homogen, serta akurasi model regresi yang tidak baik dengan kekuatan hubungan yang sangat rendah. Jadi, persamaan lempung memiliki pengaruh terhadap nilai batas cair dan juga indeks viscositas dan juga nilai kohesi tanah. Semakin besar nilai persamaan lempung, maka nilai batas cair dan juga indeks viscositas semakin besar. Sedangkan nilai kohesi tanah akan semakin mengecil. Untuk pengaruh nilai dari batas cair dan juga indeks viscositas terhadap nilai kohesi tanah. Untuk pengaruh kohesi terhadap nilai batas cair yaitu didapat persamaan C sama dengan negatif 0,0037 dikali batas cair ditambah 0,2862 dengan R kuadrat yaitu sama dengan 0,4315. Dari persamaan regresi itu didapat bahwa nilai kohesi tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai batas cair. Nah, kedua variabel ini membentuk garis linier dan sejenis atau homogen, serta akurasi model regresi yang relatif baik dengan kekuatan hubungan yang kuat. Untuk perbandingan dari kohesi terhadap nilai indeks viscositas atau nilai IP ini didapat persamaan regresi yaitu C sama dengan negatif 0,0034 IP ditambah 0,177 dengan R kuadrat sama dengan 0,304. Nah, dari persamaan regresi tersebut didapat bahwa nilai kohesi tanah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai indeks viscositas. Kedua variabel ini membentuk garis yang linier dan juga data tersebut homogen atau sejenis, serta memiliki akurasi model regresi yang relatif baik dan juga kekuatan hubungan yang cukup kuat. Lalu diambil kesimpulan bahwa nilai batas cair dan juga indeks viscositas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai kohesi tanah lempung di Kabupaten Mempawah. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai batas cair dan juga indeks viscositas, maka semakin kecil nilai kohesi tanah tersebut. Saran, sebelum melakukan penelitian, lakukanlah pengecekan jenis tanah yang akan digunakan melalui berbagai sumber ataupun penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengambilan kedalaman tanah yang sesuai dengan jenis tanah yang akan digunakan. Lalu ada saran yang kedua yaitu pembukaan sampel tanah pada tabung handbor diharapkan dilakukan segera setelah penguburan. Dilakukan untuk menjaga kualitas tanah sesuai dengan kondisi aslinya, kondisi di lapangan demi keakuratan data yang didapatkan. Lalu perlu direncanakan penjadwalan yang baik, mulai dari pengeboran hingga penelitian di laboratorium guna mendapatkan kualitas data yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan pada penggunaan alat uji geser langsung, ini khususnya direct shear test ini, perlu diperhatikan dengan seksama kondisi alat agar didapat hasil yang akurat. Dan juga ketelitian yang sangat diperlukan dalam percobaan ini agar didapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kondisi yang diinginkan, baik ketelitian alat dan juga proses pengambilan sampel tanah. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.